Selamat sore, kita ketemu lagi di pemrograman 1. Untuk hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah break, yang kedua adalah continue, dan yang ketiga adalah switch case. Apa itu break, apa itu continue, apa itu switch case? Kita akan bahas satu-satu mulai dari break. Break adalah perintah yang digunakan untuk keluar dari loop meskipun kondisi loop belum terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita punya while nih, misalnya while itu kan conditionnya ada di sini. Habis itu di bawahnya itu ada perintah. Ada perintah. Terus kita punya loop lagi namanya for condition. Oke, ini ada perintah. Kalau kita itu naruh yang namanya break di sini, maka perintahnya tidak akan dijalankan. Kayak gitu kegunaannya break. Sekarang kita akan bahas tentang studi kasus. Saya bahas pakai while dulu ya, karena kita belum belajar for. Jadi misalnya kita punya lemari yang dikasih passwordnya boleh ditebak sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali dan masih salah, maka lemari tidak bisa dibuka. Nah, kalau mau ngerjain kayak gini, kita butuh variabel. Yang pertama kita deklarasi. Apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah variabel untuk menyimpan password. Password itu sebenarnya disimpan dalam string biasanya, tapi karena kita belum nyampe string, saya ganti dengan integer. Misal passwordnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kan kita disuruh nebak password. Nih, berarti ada tebakan. Saya isi sama dengan 0 dulu. Nanti diganti dari cin. Kemudian ada jumlah tebakan maksimal. Sama dengan 3 kali. Kemudian ada integer jumlah tebakan. Sama dengan, saya mulai dari 0. Kemudian kita bikin perintah untuk meminta tebakan. Pakai apa? Pakai while. Apa kondisinya tadi? Kan kondisinya tadi itu kita dikasih tahu bahwa password boleh ditebak sebanyak 3 kali. Oh ya, ini ada kalau sudah 3 kali dan masih salah, maka lemari tidak bisa dibuka. Jadi saya butuh satu variabel lagi untuk menyimpan apakah tebakan salah atau benar. Saya bikin variabel boolean, isinya sesuai, maksudnya passwordnya sesuai dengan yang ditebak atau tidak. Saya isi dengan false dulu. Nanti kalau misalnya benar, variabel ini akan ganti jadi true isinya. Kita balik lagi ke while, karena kita diizinkan nebak 3 kali, berarti while-nya adalah kalau jumlah tebakan kurang dari 3, maka kita masih boleh menebak. While jumlah tebakan kurang dari
tebakan max. Maka yang kita lakukan adalah cout, masukkan tebakan Anda. Ini kayak gini, saya kemudian pakai endline ya biar bagus. Kemudian di-in, disimpan dalam variabel tebakan. Nah, ini saya sudah bikin perintah untuk minta tebakan sebanyak 3 kali. Jangan lupa masukin jumlah tebakan plus biar loopnya jalan, biar nggak nested loop. Nah, setelah ini selesai, kita perlu apa lagi? Kita perlu ngecek apakah tebakannya itu salah atau benar. Kita bisa pakai if. If tebakan sama dengan password, maka kamu bisa mencetak cout Anda benar. Nah, kita nyoba nggak pakai break dulu ya. Ini biar kita itu tahu kita sudah keluar loop atau belum. Saya ngasih cout selamat sore, sudah keluar. Oke, ini endline lagi. Oke, ini fungsi ini perintah yang akan kita tulis. Sekarang kita bikin mainnya ya. Seperti biasa, iostream. Kemudian ada using std, kemudian ada apa lagi? Ada integer main. Lalu kita copy semua codingan yang ada di sini. Kita cek kalau misalnya belum ada break, apa yang terjadi. Kenapa salah ya? Biar kelihatan ya jumlah tebakannya, saya cout juga deh. Jangan lupa semuanya dikasih inline. Kita simak. Saya akan nyoba nebak tapi dibenerin pas tebakan pertama. Ini tebakan pertama, saya akan masukkan 1, 2, 3, 4. Ini kan bener ya, otomatis dia pasti nyetak Anda benar. Nah, jumlah tebakan masih 1, saya benar, tapi dia masih minta. Nah, ini salah ya, karena dia nggak nyetak Anda benar kan. Terus saya lagi. Nah, dia baru keluar loop pada tebakan ketiga. Nggak peduli loopnya itu, nggak peduli password yang ditebak itu benar atau salah. Padahal kalau misalnya nurut logika ya, kalau misalnya kita buka lemari yang ada passwordnya, kalau benar ya udah dianggap benar, lemarinya bakal buka. Oleh karena itu kita butuh
yang namanya break. Oke, kita coba. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini langsung jumlah tebakan 1, Anda benar, dan dia ngasih tahu kalau kita itu sudah keluar dari loop. Jadi gunanya break itu adalah kita itu bisa keluar dari loop meskipun kondisi yang ada di sini itu tidak terpenuhi. Itu demikian penjelasan saya tentang break. Saya mau ngelengkapin programnya dulu biar enak. Jadi kalau misalnya sudah nebak 3 kali kok variabel sesuai isinya masih salah. Jadi sebenarnya kalau saya tadi bikin variabel boolean buat nyimpen status apakah tebakan kita udah salah atau udah bener atau masih salah. Kalau udah bener otomatis isinya saya ganti true. Nah, di sini saya bakal pakai if sesuai kok masih false padahal udah lewatin banyak ini ya, padahal udah ngelewatin if yang ini tapi masih false. Jadi udah nebak 3 kali tapi masih false, berarti kita akan mencetak cout lemari tidak bisa dibuka. Kalau case-nya salah semua, nah lemari tidak bisa dibuka. Kayak gitu. Kalau misalnya mau saya coba dengan ngasih jawaban yang benar 1, 2, 3, 4 titik, langsung Anda benar. Jadi dia nggak masuk ke dalam if yang ini. Demikian penjelasan saya tentang studi kasusnya break. Kita lanjut ke continue.